Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selamat pagi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjut di pertemuan ketujuh ya. Sudah pertemuan ketujuh berarti kemungkinan minggu depan untuk mata kuliah statistika matematika kita bisa ujian tengah semester ya. Kalau tidak ada halangan. Tak lupa juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan ketujuh, materinya saya sudah share juga di Spada ya. Saya juga sudah share di Spada. Jadi di pertemuan ketujuh ini sebenarnya lanjutan dari pertemuan keenam sebelumnya, yaitu mengenai nanti variansi. Ya, salah satu parameter untuk mengukur tendensi atau bentuk sebaran dari suatu data ya. Jadi kalau Anda pelajari di pertemuan sebelumnya lewat video pembelajaran itu, bahwa ternyata tidak hanya untuk data yang diskrit ya, yang bisa kita cari variansinya. Bahkan data yang berbentuk fungsi, yaitu yang kontinu, nah, itu bisa kita tahu bagaimana rata-ratanya dan di mana pusatnya kan. Itu yang di pertemuan 6 sebenarnya intinya. Sedangkan untuk pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas mengenai sebarannya ya, yaitu variansi. Sedang kalau dua variabel itu dinamakan kovariansi. Jadi sebenarnya kovariansi itu sebenarnya bentuk lain dari variansi di mana variabelnya yang bertambah. Salah satu konsep baru mungkin yang kurang familiar nanti buat Anda yaitu adanya dinamakan fungsi pembangkit momen ya, yaitu FPM, di mana fungsi pembangkit momen ini nanti bentuknya yaitu fungsi eksponen ya. Jadi eh, harapan saya Anda masih ingat cara menurunkan fungsi eksponen, karena nanti untuk memperoleh eh, rata-rata dan variansi itu juga bisa dilakukan dengan fungsi pembangkit momen. Jadi bukan cuma seperti di pertemuan 6 ya, yang mana rumusnya adalah ekspektasi X di mana angkanya kita kalikan dengan fungsi densitasnya ya, baik yang diskrit maupun yang kontinu. Ternyata ada cara lain ya, ya untuk mencari nilai rata-rata juga baik yang diskrit maupun kontinu. Nanti dengan menggunakan konsep namanya fungsi pembangkit momen. Saya share dulu materinya. Sebenarnya materinya bisa Anda download juga di Spada kalau sudah pernah login. Oke, saya geser dulu. Baik. Untuk pertemuan kali ini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu nanti kita akan membahas mengenai variansi, kovariansi, dan fungsi pembangkit momen. Sedangkan indikator atau tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu diharapkan Anda bisa menentukan variansi dan kovariansi dari suatu variabel random. Jadi nanti harapannya bukan cuma dengan metode perkalian dari fungsi identitas dengan suatu angka, baik yang diskrit maupun yang kontinu. Harapannya Anda bisa menentukan variansi dan konvariansi juga nanti dengan metode fungsi pembangkit momen ya. Sedangkan indikator kedua yaitu bisa menjelaskan apa itu fungsi pembangkit momen dan membuktikan sifat-sifatnya.
sebelum kita masuk ke materi, jadi ada beberapa hal yang harus Anda ingat kembali, yaitu eh, pertama mengenai ekspektasi matematika tentu sebenarnya di slide awal kalau tidak salah di pertemuan ke-6 itu saya sudah perlihatkan bagaimana mencari variansi kan, di mana untuk mencari variansi mau tidak mau kita harus mencari ekspektasi matematika yaitu rata-rata ya. Nah, jadi E pangkat X ya, kalau tidak salah itu rumusnya adalah ekspektasi X pangkat 2 dikurangi rata-rata pangkat 2. Jadi mau tidak mau rata-rata ya harus Anda ingat atau biasa dituliskan dengan simbol ekspektasi X ya. Kalau di statistika matematika. Yang kedua, Anda harus ingat juga tentang materi kalkulus ya, kalkulus 2 yaitu mengenai integral tak wajar ya. Nah, integral tak wajar di mana batas atasnya itu nanti adalah positif tak hingga. Karena ini nanti akan digunakan pada fungsi pembangkit momen ya. Yang rata-rata nanti bentuknya bentuk pola sukunya itu nanti ya, tak terbatas ya. Ya, kemudian turunan, silakan Anda ingat baik yang aturan berantai, pembagian maupun perkalian. Ya, jadi ini nanti ada kaitannya juga sama fungsi pembangkit momen. Kemudian Anda juga harus tahu ya, terutama ini adalah turunan dan integral dari suatu fungsi eksponen ya. Karena bentuk umumnya nanti dari fungsi pembangkit momen adalah suatu bentuk eksponen ya. Makanya Anda harus ingat ya, jika ada bentuk seperti ini, turunan pertama dari fungsi eksponen pangkat U ya. Jadi bukan cuma satu variabel, jadi ini dalam variabel U ya. Nah, bukan dalam variabel X. Jadi kembali ke E pangkat U, kemudian diturunkan variabel U. Karena kita turunkan terhadap X ya. Jadi ini bentuk secara umum, bukan bentuk yang cuma untuk variabel X. Jadi bentuknya yaitu E pangkat U dikali turunan U terhadap X. Sedangkan integralnya yaitu kembali lagi yaitu E pangkat U ya. Selama kembali penekanan saya selama ini dan ini itu sama ya. Ya, itu kuncinya kalau di integral. Yang penting apa yang menjadi pangkat dari suatu fungsi eksponen sama dengan apa yang kita mau integralkan terhadap variabel apa itu harus sama. Kalau sama berarti bentuknya dia akan kembali ke bentuk awalnya. Jadi dia tidak akan berubah selama bentuknya sama. Kemudian jumlah deret juga saya kira ini sudah dipelajari waktu SMA. Ya, jadi yang jumlah deret yang jika barisannya sampai tak hingga itu bisa dicari dengan A per 1 kurang R ya. A per 1 kurang R. Di mana R itu kita bisa cari ya U2 per U1 ataukah yang lain ya. Bisa juga U3 per U2 dan lain sebagainya. Sama dengan notasi sigma, kemudian juga sifat perpangkatan, dan terakhir eksponen berpangkat negatif tak hingga itu sama dengan 0 dan eksponen berpangkat 0 itu adalah 1 ya. Oke, ini memang materinya prasyaratnya harus banyak karena memang fungsi pembangkit momen nanti itu lebih kompleks atau lebih sulit ya penyelesaiannya. Kalau tidak paham, tapi kalau paham, saya kira dia lebih simpel karena kita nanti cuma menurunkan ya, menurunkan fungsinya baru kita mencari substitusinya.
yaitu dengan integral tentu. Tapi kalau kita menggunakan metode yang sebelumnya yang kita pelajari dengan mensubstitusi fungsi identitasnya dikali dengan apa ya, variabel randomnya dari setiap fungsi identitas kan, nah itu kan lebih panjang. Seperti tugasnya, saya akan review dulu. Ada dua tugas di sini yang saya ambil sebagai contoh ya. Nah, ini tugasnya sampai ini ya. Saya geser dulu. Risma ya. Tugas dari Risma. Terlalu kecil. Oke. Jadi boleh seperti ini ya. Oke, saya kira kita perhatikan saja variabel randomnya ya, di mana di sini dia mengatakan jumlah angka yang tampak ya. Jadi intinya kita jumlahkan pasangan ya. Nah, berarti ini ya 2 sampai 12 ya. Kemudian kita cari peluangnya ya sudah. Jadi yang berjumlah 2 ada berapa? Yang berjumlah 3 ada berapa? Nah, saya kira yang berjumlah 3 itu harusnya berapa? Oh, dia sederhanakan ya. Jadi 18. Saya kira dia penyebut 36. Boleh. Tapi sebenarnya supaya lebih simpel, Anda samakan semua saja penyebutnya ya. Seperti tugasnya si Nur Hikmah di sini. Boleh seperti ini. Kenapa disamakan? Supaya lebih mudah nanti proses pengerjaannya ya. Lebih simpel. Kalau misalkan beda lagi, seperti ini, 18 tidak salah, tapi proses pengerjaannya nanti yang akan rumit lagi karena intinya lagi ujung-ujungnya di bagian bawah sini nanti harus disamakan lagi penyebutnya kan, kembali lagi. Jadi kalau misalkan peluangnya di sini usahakan penyebutnya sama. Oke, saya kira ini sudah tepat. Jadi ekspektasi X itu kan perkaliannya saja, ini kali ini kan. Ya. Jadi variabel randomnya dikali dengan peluangnya. Berarti 2 kali 1/36, 3 kali 1/18, atau 2/36 boleh. Dan seterusnya sampai 12 dikali 1/36. Nanti ujung-ujungnya dijumlahkan dan hasil akhirnya itu adalah 7 ya. Ini sudah tepat. Mirip juga dengan penyelesaian dari Nur Hikmah ya. Oke. Jadi ujung-ujungnya nanti sama, yaitu 7. Meskipun penyelesaiannya kan berbeda, tidak ada masalah. Yang tadi Risma Yuliana menyederhanakan, kalau si Nur Hikmah ini tidak sederhanakan. Peluang ya, peluangnya maksud saya. Inilah yang kurang tepat ya. Ini
pakai metode lama, ya, di mana dia mengurangkan variabel randomnya dengan rata-ratanya, ya. Ini kan pakai metode yang XI kurang X rata-rata pangkat 2, ya, sigma, ya, per N kan. Nah, itu kan pakai metode yang bentuk umum. Ini kan kalau kita seperti ini tidak bisa digunakan untuk yang fungsi. Iya, continue kan. Kalau discrete bisa, kita bisa cari. Tapi kalau yang continue bagaimana? Padahal data itu tidak selamanya discrete kan. Ada juga yang continue. Ya, makanya kita pelajari materi yang sebelumnya. Seperti di video pembelajaran sebelumnya. Yaitu kita selesaikan dengan cara simpangan baku. Ekspektasi X pangkat 2 dikurang rata-rata pangkat 2 atau ekspektasi X kan. Di sini saja saya tulis. Sorry. Ini kan boleh seperti ini. Ekspektasi X pangkat 2 kurang. Atau boleh juga bentuknya ekspektasi X pangkat 2. Aduh. Dikurang ekspektasi X kan yang berpangkat 2 ya. Nah, karena rata-rata, nah ini kan rata-rata itu kan ekspektasi X. Jadi mau tidak mau Anda harus tarik dulu ekspektasi X kuadrat. Ini. Ya, karena yang diperoleh kan cuma ekspektasi X yang di sini. Ini kan 7 itu adalah ekspektasi X kan. Sorry. Ini kan ekspektasi X. Berarti di sini kalau mencari variansinya berarti harus cari ekspektasi X kuadrat. Nah, sebenarnya kan polanya sama. Sisa Anda kuadratkan saja. Nah, kalau yang tadi variabel randomnya 2 berarti berubah menjadi 4 kan. Berarti 4 kali 1/36 tambah 9 kali 2/3 kan. Seperti itu saja. Nah, di sini. Jadi X-nya, variabel randomnya kita kuadratkan saja. Berarti 4 kali 1/36. Tambah 9. Kuadratkan 3. Ya, variabel randomnya. Berarti kali 2/36. Dan seterusnya. Ya, sampai yang terakhir nanti 144. Kan? 144 kali. Ini. 144 kali 1/36. Nah, itu kan sudah dapat nanti ekspektasi X pangkat 2. Nah, sisa kita bawa ke bentuk yang ini. Ya, ekspektasi X pangkat 2 dikurangi ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kan tadi diperoleh adalah 7 kan. 7 pangkat 2 kurangi nanti ekspektasi. Misalkan sudah dapat berapa? Sisa dikurang 49. Nah, itulah nanti nilai variansinya. Ya, seperti itu. Kita lihat punyanya Risma kalau tidak salah ya, ini sudah tepat. Dia sudah gunakan pendekatan ya yang kita pelajari di statistika matematika. Jadi dia sudah kuadratkan kan? Nah, ini kan semua variabel randomnya yang dikuadratkan. Hah? Oke? 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 yang dikuadratkan, 9, sampai 144. Dikurangi dari ekspektasi X. Ini kan ekspektasi X-nya kan 7.
ya, sesuai perhitungan yang sebelumnya. Nah, nanti diperolehlah angka 5,3 ya. Nah, jadi kita lihat penyelesaian pakai metode jauh sekali kan? Nih. Satu dapat 130, satu cuma dapat 5. Nah, kalau kita gambar ini, kalau kita gambar bentuk sebarannya, ya, variansi kan berbicara tentang lebar ya. Nah, kalau ini lebarnya 130 berarti dia sangat begini, landai ya. Jadi jaraknya ini sangat jauh karena makin besar variansi kan distribusinya makin melandai. Beda dengan kalau variansinya kecil berarti dia akan terpusat. Makin kecil variansi berarti jadi nanti kalau dia terpusat berarti betul ini misalkan di sini kita ambil parameternya adalah rata-rata berarti betul itu mewakili sebaran data. Kalau seperti ini dia melandai belum tentu. Misalkan di sini adalah parameter yang kita ambil rata-rata, belum tentu itu bisa mewakili distribusi data karena banyak juga data di sini. Banyak juga data di sini. Tapi kalau datanya berpusat atau terpusat dengan variansinya yang kecil, ya, variansinya kecil, maka pasti kita bisa menduga parameter yang kita gunakan itu betul-betul mewakili data. Sebaran data, mewakili sebaran data karena datanya kan terpusat. Baru kita ambil satu angka sebagai parameter berarti betul. Ya, jadi itu secara statistika ya pengaruhnya untuk variansi. Untuk yang nomor 2, saya kira juga ini sudah tepat. Jadi dia mencari banyaknya pembagi ya. Jadi bukan seperti tugasnya Nur Hikmah, bukan maksudnya angkanya yang dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya data ya. Ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Jadi yang dimaksud di sini variabel randomnya angka 1 sampai 10, dari angka 1 sampai 10 itu berapa banyak pembaginya. Ya, misalkan 1, angka 1 ada berapa pembaginya? Oh, cuma 1 karena 1 kali 1, seperti itu. 2, angka pembaginya ada berapa? Bilangan angka pembaginya, oh ada 2 yaitu angka 1 dan 2. Seperti itu. Jadi ada 2 dan seterusnya nanti sampai berapa. Kemudian dicari peluangnya. Dicari peluangnya baru kita kalikan lagi dengan angkanya tadi, variabel randomnya. Di sini yang jadi masalah itu sebenarnya 1, 2 itu ada berapa ya? 2 ada 2 ya. 3 ya. Di sini tugasnya Risma yang dia ambil di sini ini yang kurang tepat. Dia ambil adalah angkanya. Harusnya di sini kan kita kan berbicara X, berarti yang di sini adalah variabel randomnya. Harusnya di sini mulai dari 2, atau misalkan kalau cuma ada angka 1 dulu pembaginya. 2 ada berapa? Karena kita berbicara variabel randomnya, bukan lagi angka yang ini. Yang kita data ya. Jadi yang di sini kayak 22 itu seharusnya ada berapa? Ya. Ada berapa? Ada di sini dia contohkan ada 4 kan? Harusnya di sini 4 per berapa? Seperti itu. Bukan angkanya yang dijadikan untuk tabel yang sini. Ya, harusnya adalah variabel randomnya. Lanjut. Begitupun nanti yang sini variansinya karena salah di bagian atas di sini agak kurang tepat, berarti juga perhitungan variansinya juga nanti akan kurang tepat. Lanjut ini yang continue ya. Tadi kan kita berbicara 2 contoh yang diskrit.
Nah, dua contoh berikutnya itu kan yang continue. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, soalnya itu sebenarnya gampang ya. Boleh seperti ini punyanya Risma ya. Boleh seperti ini. Jadi Risma itu dia mengambil, ya, boleh seperti ini. Dia mengambil mulai dari negatif tak hingga sampai batas yang terdefinisi di soal. Seperti ini. Ini soal nomor 3 ya. Boleh. Kemudian dia ambil lagi batas atasnya sampai positif tak hingga boleh. Tapi ini kan ujung-ujungnya, ini kan ujung-ujungnya adalah nol. Ini juga kan nol juga. Jadi ya kalau mau capek boleh. Ya, tapi kalau saya langsung saja ke sini, simpelnya ya selama ini sudah tepat ya. Rumus dari mencari ekspektasi kan? Sorry. Rumus mencari ekspektasi. Ini kan sudah ada Y dikali dengan yang ini. Itu sudah tepat. Berarti sisa dikalikan berarti 1/8. Nah, 1/8 apa ini? Oh, ya. Kurang kurungnya ya. Harusnya dia kurung di sini. Supaya terlihat bahwa 1/8 itu adalah faktor ya. Karena kalau tidak dikurung, kita berasumsi 1/8 itu adalah koefisien cuma untuk Y kuadrat. Padahal 1/8 itu kan kalau dikalikan ya, seperti ini. Dia kan faktor dari Y dan 1 kan. Kalau di bawah sini kan sudah ya sudah tepat. Ya harusnya di sini dia beli tanda kurung. Boleh. Boleh seperti itu ya. Punyanya Risma dia ambil mulai dari negatif, tapi boleh juga ambil langsung saja di sini. Tidak ada masalah. Kita lihat satu. Ini siapa punya Nur Hikmah? Oke, juga boleh seperti ini. Ya, mirip ya penyelesaiannya. Boleh. Kan beda kan? Tadi punyanya Risma dia ambil dari negatif tak hingga sampai berapa misalkan 2 ya. Tapi Y dikali 0 ada Y ya. Ini kan kembali juga nanti ke 0 kan. Tapi boleh juga langsung seperti ini. Punyanya Nur Hikmah boleh. Tidak ada masalah. Langsung saja ke intinya yang mana didefinisikan di fungsi densitasnya kan. Yang ini. Untuk yang continue. Tidak ada masalah karena nanti pasti jawabannya selama perhitungannya sudah tepat pasti jawabannya akan sama. Untuk yang bagian B, kenapa beda ya? Untuk yang bagian B, ya pada dasarnya sama kan konsepnya yaitu sisa dikalikan dengan Y. Ya, yang mau saya bahas di sini sebenarnya yang nomor 9 ya, yang mencari rata-rata jika variabel randomnya itu bukan cuma X tapi suatu fungsi ya seperti ini. Ya, ini kan sudah dibahas sifat-sifatnya bahwa ini kan bisa kita cari seperti ini. Sorry, ekspektasi. Ini kan sudah kita pelajari bahwa ini kan bisa ini. Aduh. Ini bisa dicari ekspektasinya ini. Ekspektasinya X kuadrat. Kemudian 5. 5 kita kali dengan ekspektasinya X. Baru nanti ditambah dengan 3. Tanpa harus kita kalikan dengan X kuadrat kurang 5X tambah 3 pada setiap suku. Ya, boleh kan seperti itu. Jadi, saya coba di punyanya Risma.
Nah, ini seperti punyanya Risma kan agak ribet. Kita cari semuanya, kita kalikan, ya. Kan di sini yang terdefinisi ada 3 ya. Ya, ada 3. Mulai dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3. Kan kan di sini variabel randomnya adalah x kuadrat kurang 5x tambah 3. Ini kan sesuai sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari. Ini kan bisa seperti ini. Ekspektasi x kuadrat kurang 5 kali ekspektasi x. Kemudian nanti ditambah dengan 2 untuk fungsi yang ini. Boleh seperti itu kan? Karena ini kan sifat-sifatnya. Sudah pelajari. Ini kan sifat-sifat. Boleh seperti itu. Tapi boleh juga yang panjang seperti ini. Boleh kita kalikan semua, baru kita sederhanakan, baru nanti disubstitusi angka batasnya ya. Nanti diperoleh berapa. Boleh seperti itu. Yang jadi masalah di sini tugasnya Nur Hikmah ya. Jadi karena ini sudah betul sebenarnya di sini, yang bagian atas di sini sudah tepat, tapi dia menarik ya. Dia menarik X pangkat 2 kurang 5X itu sebagai koefisien. Ini tidak tepat sebagai koefisien karena kita bergerak atau kita integralkan dia terhadap variabel X. Padahal X pangkat 2 kurang 5X tambah 3 ini kan ada variabel X-nya. Ini kan ada variabel X-nya. Kecuali misalkan ini adalah variabel Y, berarti kita anggap dia sebagai konstanta boleh. Tapi karena dia ada variabel X-nya, berarti kita tidak boleh menarik seperti ini sebagai koefisien tidak boleh. Iya, oke, seperti itu. Makanya hasil akhirnya juga kurang tepat. Kecuali misalkan di sini kita integralkan terhadap Y, berarti ini kan semua variabel X, berarti dia boleh kita pandang sebagai konstanta ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu tugasnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Tidak terlalu panjang sebenarnya materinya. Saya geser dulu ya. Kita lihat contoh real ya, penggunaan atau seberapa penting variansi itu kita gunakan. Jadi, misalkan di sini ada suatu peneliti dari Balikbar, dia mengembangkan ada varietas padi, kemudian dia melakukan panen sebanyak 5 kali ya. Di sini sudah ada contoh datanya, yaitu ada beberapa yang salah. oke. Di sini ada masing-masing diambil 5 kali datanya ya, yaitu varietas 1, varietas 2, varietas ketiga. Kemudian ditanyakan dari 3 varietas yang diuji cobakan, kira-kira mana yang terbaik ya. Ini datanya. Kita lakukan dengan cara ekspektasi ya. Kita cari rata-ratanya kan tentu yang diambil kalau misalkan varietas yang tentu yang paling tinggi ya, yang produksinya kan. Jadi di sini terlihat varietas 1 di panen pertama dia 45 kg, dia menghasilkan panen 45 kg dan seterusnya. Kemudian varietas 2 54 kg, tapi pernah juga dia rendah. Jadi mau tidak mau kita cari rata-ratanya. Begitupun varietas 3 ya.
mulai dari 45 sampai 40. Sekarang kita cari rata-ratanya supaya bisa diketahui mana yang terbaik kan, seperti itu. Dengan cara statistika, ekspektasi matematika, berarti dia kita kalikan, ini peluangnya, ini variabelnya, diperoleh bahwa nilainya itu untuk yang pertama, varietas 1 itu 42. Kemudian untuk varietas 2 juga adalah 42. Ya. Varietas ketiga juga 42. Kalau kita ingin mencari mana yang terbaik kira-kira, jika dalam kondisi seperti ini di mana salah satu parameter yang kita gunakan sebagai ukuran tendensi sentral yaitu rata-rata, itu hasilnya sama ataukah mendekati, mana yang terbaik kan? Kira-kira mana? Kalau misalkan rata-rata tidak bisa menunjukkan bahwa dia yang terbaik, ya. Kalaupun misalkan di sini ada rata-ratanya cuma 41, sedangkan di sini 42, sini misalkan 43, belum tentu 43 itu lebih bagus dari 42. Belum tentu lebih bagus dari 41. Ya. Siapa tahu dia tidak konsisten kan? Bisa saja seperti itu. Kan yang dicari itu adalah konsistensi. Jadi meskipun tidak, misalkan hasil panennya tidak menghasilkan padi yang sangat banyak ya, tapi yang penting dia konsisten kan. Setiap dipanen misalkan 45, sekitar 45, 44, 45. Daripada kita misalkan ambil satu varietas, kadang hasilnya bagus, tapi kadang juga hasilnya kan relatif rendah kan, itu kan tidak bagus, tidak konsisten. Jadi nanti parameter yang kita ambil itu kan tidak bisa mewakili sebaran data karena kadang dia tinggi, kadang dia rendah. Tapi kalau dia konsisten berarti nanti parameternya itu kan tidak jauh dari apa yang kita ambil. Jadi caranya yaitu dengan memperhatikan variansi. Variansi seperti yang tadi saya jelaskan ini untuk yang satu variabel, nanti kovariansi itu untuk yang misalkan dua variabel ya. Jadi istilahnya yaitu sebenarnya sama, sisa jumlah variabelnya ya yang berbeda. Jadi ini kedua materi ini akan berbicara mengenai bentuk sebaran suatu data. Jadi dia akan berbicara mengenai bagaimana sebarannya ya. Sebaran dari suatu data. Kita lihat dulu materinya sedikit. Jadi ekspektasi itu menggambarkan letak pusat sebarang peluang. Tapi ekspektasi matematika tidak memberikan gambaran mengenai bentuk sebarannya. Jadi pertemuan ke-6 sebelumnya kan kita sudah berbicara mengenai rata-rata. Jadi rata-rata kan itu kita berbicara mengenai pusatnya saja. Ya, kita cuma mencari pusatnya. Tapi ketika kita berbicara mengenai lebarnya seperti ini, sebarannya itu tidak dibahas. Ya, inilah yang nanti ada kaitannya dengan variansi. Ya, kaitannya dengan variansi. Yaitu biasa di statistika dasar dikenal istilah ukuran keragaman ya. Adalah variansi dan kovariansi di sini tergantung variabelnya ya. Jadi kalau satu variabel dinamakan variansi, kalau dia dua variabel dinamakan kovariansi. Selain dari definisi di atas, variansi juga dapat ditentukan dengan fungsi pembangkit atau disingkat dengan FPM ya. Jadi FPM. Jadi fungsi pembangkit momen. Jadi dia nanti bisa dicari dengan fungsi pembangkit momen. Termasuk nanti juga rata-rata bisa dicari dengan fungsi pembangkit momen. Kita lihat definisinya dulu. Apa itu variansi? Jadi variansi di sini dikatakan suatu variabel random X dengan fungsi densitas probabilitas, yaitu adalah
ekspektasi X dikurang rata-rata adalah variansi suatu X. Jadi di sini yang berbeda dengan ekspektasi X cuma yang ini sebenarnya. Ya. Nah, yang ini. Kalau sebelumnya ekspektasi X itu kan dia misalkan dia continue ya. Nah, di sini kan kalau dalam variabel X ya, X kali fungsi identitasnya kan. Nah, ketika dia nanti berbicara variansi berarti X dikurang new kuadrat. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau simple sebenarnya dia bisa berbentuk seperti ini. Ekspektasi X pangkat 2 dikurang rata-rata kuadrat atau ekspektasi X. Ya. Nah, sedangkan simpangan baku atau standar deviasi itu tidak lain adalah akarnya ya dari variansi. Oke. Jadi yang perlu diingat di sini nanti ini. Nah, ya. Nah, ini adalah variansi untuk satu variabel ya. Variansi untuk satu variabel. Makanya di sini ditulis par X ya. Nah, di sini ada simbol X-nya, artinya dia cuma untuk satu variabel. Untuk masalah tadi, karena rata-rata tidak bisa menarik kesimpulan untuk permasalahan yang tadi, makanya kita gunakan konsep variansi. Ya, sekarang kita cari variansi dulu untuk varietas yang pertama ya. Ya, ini kan sudah kita cari di slide awal di peralem 42. Untuk mencari variansinya kan sebenarnya ada juga di tugasnya kan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan caranya. Jadi sisa diperoleh 2,8 untuk varietas 1. Untuk varietas 2, varietas padi yang kedua diperoleh ini 72 ya. Di sini sudah terlihat perbedaannya kan. Untuk varietas ketiga rata-ratanya sama. Nih 4,4. Dari sini kita lihat. Coba Anda lihat di sini. Di sini untuk yang tadi yang variansinya 2,8, lihat ini kurvanya ya. Untuk yang variansinya 72, ini kurvanya. Untuk variansi yang ketiga, ini kurvanya. Ini tidak juga terlalu bagus karena dia terlalu lonjong. Ya. Ini juga tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena dia terlalu datar. Mana yang terbagus? Ya, ini. Ya. Yang mana? Yang pada kategori sedang ya. Jadi tidak terlalu lonjong dan tidak juga terlalu datar. Itulah yang sebenarnya yang bagus untuk sebaran data. Di sini juga dilihat dari mana? Dari variansinya. Jadi kita lihat kalau misalkan rata-ratanya yang kita uji cobakan itu sama, lalu bagaimana kita melihat mana yang terbaik? Ya, kita lihat dari ini variansi. Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau variansinya 2,8? Artinya ini misalkan di sini adalah pusatnya 42, berarti di sini nanti data-datanya itu ya sebarannya akan berkisar 2,8. Artinya ini plus minus 2,8. Antara 40 sampai 44 ya. Cuma itu kemungkinannya dari di antara 40 sampai 44.
4,8 sekian. Jadi mungkin nanti dia di 40, mungkin juga nanti dia di 44. Jadi kalau misalkan kita ambil 42 sebagai parameter, relatif konsisten karena tidak terlalu jauh dari 42. Beda dengan ini 72. Jadi 72 nanti artinya karena variansinya tinggi berarti nanti ada kemungkinan dia jomplang ya. Kadang dia terlalu rendah hasil panennya, kadang juga nanti terlalu tinggi. Tentu kita sebagai misalkan petani tentu mau cari yang pasti-pasti saja kan. Tidak mungkin mau berjudi bahwa kadang dia rendah, kadang dia tinggi kan seperti itu. Tentu yang kita gunakan itu yang pasti-pasti saja. Ya, seperti yang varietas satu. Begitupun untuk yang satunya lagi, meskipun juga relatif rendah, yaitu sekitar 4,4 variansinya, ah, tapi karena ada yang lebih rendah, berarti yang diambil adalah variansi yang satu. Oke? Jadi di sini kita lihat kesimpulannya, semakin kecil variansi, berarti datanya kurang beragam sehingga ukuran pemusatan representatif untuk mewakili data. Artinya datanya itu tidak terlalu berbeda ya. Jadi dia konsisten mendekati pusatnya ya, pusat atau tendensi sentral kalau istilah di statistika dasar ya. Seperti itu. Jadi tidak akan terlalu jauh nanti kalau misalkan dia memanen lagi, tidak akan jauh lagi hasil panennya dari tendensi sentral. Ya, seperti tadi dicontohkan untuk varietas 1, kemungkinan dia cuma di angka 40 sampai angka 44. Tidak akan jauh. Beda nanti dengan varietas 2 yang terlalu tinggi variansinya, yang bisa nanti terlalu jomplang ya hasil panennya, kadang tinggi kadang juga nanti relatif rendah. Sekarang kita masuk ke teoremanya. Ini bentuk umumnya. Kalau tadi variansi itu cuma bentuk variabel randomnya adalah X. Lalu bagaimana kalau variabel randomnya adalah suatu fungsi? Ya, pada dasarnya itu sama sebenarnya bentuk umum dari yang variabel randomnya itu adalah X, yaitu sisa kita ganti di sini GX-nya, X-nya dengan GX ya, ekspektasi X-nya dengan GX. Di sini ada juga beberapa sifat ya yang perlu Anda pahami mengenai variabel random yang dalam bentuk fungsi ya. Jika A-nya itu adalah 1 ya. Ini ada juga di buku ya yang saya suruh fotokopi. Jadi jika A-nya itu 1, maka variansinya yang tadinya bentuknya seperti ini ya. Kalau dia misalkan fungsi AX tambah B ya. Nah, ini GX-nya ya, variabel randomnya adalah AX tambah B ya. Ini variabel randomnya bentuk AX tambah B, maka variansinya itu bisa dirubah menjadi A pangkat 2 dikali variansi X. Jadi tidak perlu Anda cari AX tambah B. Jadi koefisiennya A itu boleh dikuadratkan, kemudian sisa Anda cari ini variansi dari X. Jadi tidak perlu Anda cari variansi AX tambah B. Ya, seperti itu. Kemudian syarat berikutnya, kalau A-nya itu 1, berarti di sini bentuknya kan berubah menjadi X tambah B karena A-nya berbentuk, angka A-nya itu adalah 1. Berarti ini senilai dengan variansi X ya. Senilai dengan variansi X. Kalau B-nya yang 0, berarti A kuadrat dikali dengan variansi X. Jadi seperti itu ya. Jadi ini beberapa teorema yang mempermudah Anda ya. Jadi tidak perlu lagi nanti mencari misalkan kalau bentuk variabel randomnya AX tambah B, berarti cukup mencari variansi dari X.
Tidak perlu mencari variansi AX tambah B, tapi cukup mencari variansi X nanti dikali dengan kuadrat dari koefisien X-nya, yaitu A pangkat 2. Nah, kita lihat contohnya, ya, supaya lebih paham. Nah, di sini kan, ini kan variabel randomnya itu adalah 2X tambah 3, berarti A-nya itu 2, dan B-nya adalah 3. Sorry, B kecil ya. Nah, diketahui di sini dia diskrit ya. Oke, harusnya di sini 12. Ini juga 12. Berarti ketika kita ambil X sama dengan 0, berarti 4X kuadrat 4 kali 0 kurang 12 kali 0 tambah 9. Berarti hasilnya X sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 kuadrat kurang 12 kali 1 tambah 9. Berarti berapa ya? Minus 12 minus ini 13 berarti 1 ya. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, berarti 4 kali 2 kuadrat kurang 12 kali 2 tambah 9. Berarti 24, ini 16, ini 24, ini 9. Berarti 1 ya. Oke, 1. Kemudian X-nya sama dengan 3, berarti 4 kali 3 pangkat 2, berarti 9 kali 4, 36, dikurang 12 kali 3, tambah 9. Berarti ini negatif 36, ini 9 ya. Berarti nanti 9. Ya, sudah tepat ini ya. Sorry tadi, kenapa tidak sama ternyata di bagian sini. Harusnya 12, bukan 6 ya. Makanya diperoleh tadi hasilnya adalah 4. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, di sini kalau kita gunakan teorema yang tadi 5.12, ya, di sini kita lihat A-nya itu adalah 2, kemudian B-nya adalah 3, berarti kalau sesuai tadi teorema yaitu A kuadrat kali variansi kuadrat X ya. Berarti tadi kan belum dicari variansinya ya. Nah, berarti kalau sesuai tadi teorema berarti di sini 2 pangkat 2 berarti 4. 4 kali variansi X ya. Nah, inilah yang mau kita cari variansi X-nya. Untuk mencari variansi X itu kan rumusnya seperti ini ya. Ekspektasi X pangkat 2 dikurangi rata-rata. Atau ekspektasi X. Nah, berarti kita cari dulu ekspektasi X. Ya, tadi ekspektasi X berarti perkalian X dengan fungsi identitasnya karena dia diskrit ya. Berarti nanti diperoleh 12/8. Mulai dari 0 kali peluangnya 1/4, 1 peluangnya 1/8, sampai 3 kali peluangnya 1/8. Nanti diperoleh 12/8. Dan tak lupa kita cari ekspektasi X kuadrat. Ya, ekspektasi X kuadrat berarti X kuadrat kali PX. Ya, 0 dikuadratkan kan kembali 0. 1 dikuadratkan kembali 1. 2 dikuadratkan kan 4. Dan begitupun 3 dikuadratkan dapat 9. Kemudian dikali dengan masing-masing peluangnya nanti diperoleh 26/8. Nanti diperoleh setelah disubstitusi ekspektasi X kuadrat dikurang rata-rata atau ekspektasi X, maka diperolehlah hasilnya adalah 1. Nah, ini ketika kita, ini kan adalah variansi dari X kan. Nah, kita kalikan tadi dengan yang ini, maka diperolehlah 4. Hasil 4 itu sama dengan yang pakai cara yang
lama ya, metode yang lama ya, yaitu kita ekspektasikan semua, yaitu di sini. Padahal sebenarnya cukup dengan mencari variansi X saja ya, tanpa perlu disubstitusi ya. Nah, kalau seperti saya, bisa saja hasilnya nanti tidak akan sama kalau ada kesalahan ya. Kalau kita tidak cermat ya, seperti di sini seperti yang saya lakukan, kalau kita tidak cermat menjabarkan bisa saja nanti ini kan kalau kita tadi buktikan dengan mencari satu-satu yang di sini angkanya adalah 6. Nah, itu kan tidak sama dengan hasilnya yang pakai teorema kan. Nah, jadi kalau kita tidak tepat menggunakan perhitungan, ya bisa saja salah dan hasilnya bisa saja berbeda dengan yang di teorema. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, raise hand saja. Nah, sekarang untuk kovariansi, jadi seperti yang saya bilang tadi, kovariansi itu untuk dua variabel ya. Jadi persamaannya yaitu tentu variansi XY ya. Karena kita berbicara mengenai dua variabel. Sedangkan rumusnya, ekspektasinya yaitu X kurang mu dan Y kurang mu. Ya, itu dinamakan kovariansi X dan Y. Jadi ini nanti akan dibahas lebih banyak nanti di fungsi gabungan ya. Ya, nanti akan dibahas lebih banyak nanti di fungsi gabungan kalau tidak salah di pertemuan ke-10 kalau tidak salah ya. 10, 11 atau 12 kalau tidak salah itu nanti lebih banyak di situ ya dibahasnya. Jadi di sini cuma sekedar mengenalkan saja dulu bahwa ada juga yang namanya kovariansi. Sedangkan untuk penjabarannya berarti ekspektasi XY ya, dikurang ekspektasi X dan kali dengan ekspektasi Y. Ini sebenarnya kan dari penjabaran X, ekspektasi X kuadrat dikurang. Ini kan kalau kita jabarkan, ini kan rumusnya begini ya. Untuk yang satu variabel kan. Nah, karena dia berbeda, makanya di sini dia berbeda begini. Ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, begitupun yang di belakang ya, sorry. Di sini X kali Y, sini sorry. Bukan dipisah ya, tapi dalam satu kesatuan ya. Harusnya di sini ekspektasi XY. Nah, karena tadi ini kan X kuadrat ya, sorry. Nah, sedangkan yang ini karena di ekspektasinya yang kuadrat, beda dengan yang tadi di sini, ini kan variabel X-nya yang kuadrat ya. Berarti di sini ekspektasi X kali ekspektasi Y kan. Nah, karena yang ekspektasinya kuadrat beda dengan yang tadi. Yang di sini tadi adalah X-nya yang kuadrat ya. Makanya di sini X kali Y. Jadi pada dasarnya kovariansi rumus yang ini pengembangan dari yang ini sebenarnya ya. Sisa dibedakan bahwa yang satu ada satu variabelnya, kemudian yang satu ada dua variabelnya ya. Itu saja yang berbeda sebenarnya. Sedangkan yang lainnya itu sama seperti ini. Ini kan kalau kita bawa ke misalkan sama variabelnya ini kan ekspektasi X kuadrat kan. Tah, karena dua variabelnya berbeda makanya dia menjadi ekspektasi X kali Y dikurang rata-rata X dengan kali rata-rata Y. Ya, itu saja bedanya sebenarnya. Jadi kalau Anda teliti melihat, jadi pada dasarnya tidak perlu dihafal. Jadi kalau Anda sudah paham, oh kalau dua variabel berarti oh ini saja nanti yang di split karena dua variabel oh X Y. Karena oh di sini kan dua variabel oh berarti nanti rata-rata X kali rata-rata Y. Ya, seperti itu saja. Teoremanya di sini seperti yang di buku sebenarnya seperti untuk
variansi yang satu variabel pada dasarnya sama ya. Ah, Sisa misalkan di sini variabel randomnya, ini variabel randomnya, ini GX, misalkan saya GX ya, berarti koefisiennya dikuadratkan kali variansi untuk variabel X, kemudian dikalikan lagi dengan koefisien dari variabel Y-nya yang dikuadratkan, dikali dengan variansi variabel Y. Nah, ditambah 2 kali variansi gabungannya ya, X dan Y. Ya, misalkan ada variabel randomnya ya, yang dua variabel. Sorry, di sini harusnya G X Y ya, G X Y. Di mana G X Y-nya yaitu AX tambah Y. Ah, misalkan ada variansi gabungannya yang menghasilkan 0, berarti sesuai bentuk yang ini, maka untuk variansi yang gabungan ya dalam bentuk sini fungsi yang variabel randomnya adalah suatu fungsi, maka sisa A kuadrat variansi X kuadrat ditambah B kuadrat variansi Y kuadrat. Sedangkan kalau tandanya adalah negatif juga sama ya, berarti A kuadrat variansi X kuadrat ditambah B kuadrat variansi Y kuadrat. Itu untuk variabel X dan Y adalah bersifat bebas ya. Artinya tidak ada keterkaitan kejadian A dengan kejadian B atau kejadian X dengan kejadian Y. Tapi kalau misalkan dia banyak ya, kalau kita perlebar berarti polanya sama sebenarnya, mulai dari koefisien A ya dikuadratkan dikali variansi khusus untuk yang variabel yang pertama X1 di sini ya. Berarti dikali dengan variansi X1 sampai nanti koefisien dari AN kuadrat kali dengan variansi XN kuadrat. Jadi kalau misalkan dia banyak ya sampai N, berlaku sifat yang sama. Sekarang kita masuk ke fungsi yang mungkin masih baru buat Anda, yaitu fungsi pembangkit momen. Ya, jadi fungsi pembangkit momen ini nanti dia akan berbicara mengenai ini, fungsi eksponen. Jadi dia akan berbicara mengenai fungsi eksponen, ya, di mana nilai T-nya itu antara negatif H sampai H, di mana H itu adalah bilangan real ya. H itu adalah bilangan real. Jadi boleh pecahan, ya, bisa pecahan. Nah, ciri utama di fungsi pembangkit momen yaitu ini, dia adalah ekspektasi fungsi eksponen Tx. Jadi, ekspektasinya yaitu E pangkat Tx. Jadi Gx-nya fungsinya itu untuk fungsi pembangkit momen yaitu E pangkat Tx. Makanya tadi dia persepsi, saya bilang Anda harus paham dulu mengenai yang turunan dan integral dari suatu fungsi eksponen. Karena nanti kalau kita cari penyelesaian suatu fungsi pembangkit momen, maka nanti akan banyak berbicara mengenai fungsi, turunan dan integral dari suatu fungsi eksponen. Jadi cirinya yaitu E pangkat TX. Jadi dia E pangkat TX. Untuk yang kontinu berarti kali dengan fungsi identitasnya Vx. Sedangkan untuk yang diskrit kali dengan Px. Ya. Itu saja cirinya. Jadi kalau variansi tadi X dikurang rata-rata kan dikali dengan fungsi identitasnya. Tapi kalau fungsi pembangkit momen berarti fungsinya, fungsi atau variabel randomnya itu adalah E pangkat TX ya, E pangkat TX. Menurut teorema itu, ini yang saya bilang. Menurut teorema, jadi kita turunkan ya, turunkan.
tadi kan kita sudah bilang, tadi kan kita sudah pelajari di apersepsi bahwa turunan dari E pangkat U, ya, terhadap X ya, terhadap X itu adalah EU kali turunan dari U kan. Nah, di sini ketika dia diturunkan terhadap T, makanya di sini ada E pangkat TX kan, karena turunan dari U-nya kan di sini adalah TX kan. Nah, U-nya adalah TX. Nah, berarti ketika E pangkat TX kita turunkan terhadap X kan, mengikut pola yang ini, berarti dia kembali E pangkat TX turunkan terhadap X yaitu TX-nya. Berarti E pangkat TX turunannya itu adalah X. Makanya di sini E pangkat TX kali X. Ya. Nah, begitupun untuk yang discrete. Ya. Jadi dia kembali ke E pangkat TX kali X. Jadi kenapa lagi muncul ada X-nya, Pak? Karena itu adalah turunan dari TX-nya. Ya, diturunkan. Tuh. Sedangkan ketika kita substitusi angka 0, ya, ini ketika kita substitusi angka 0 untuk X-nya, maka itu tidak lain sama dengan rata-rata. Ya, tidak lain itu sama dengan rata-rata atau sama dengan ekspektasi X. Itulah yang saya bilang tadi, cara yang sebelumnya ya, untuk mencari rata-rata kalau cara di pertemuan ke-6 ya kita kalikan dengan fungsi identitasnya. Kalau di pertemuan ini ada cara lain lagi yaitu fungsi pembangkit momen ya untuk mencari rata-rata. Teorema berikutnya ini kan turunan pertamanya kita turunkan lagi terhadap T, berarti nanti kita turunkan fungsi ini ya, turunkan terhadap X, berarti nanti tadi yang fungsinya itu adalah E pangkat TX, kalau tidak salah ini X ya, berarti DX, ini kita turunkan berarti X, berarti E, T, berarti nanti X kali E TX kali X ya. Berarti X kuadrat kali E TX. Jadi makanya nanti X kuadrat kali E pangkat TX ya. E kuadrat, E pangkat TX dikali X kuadrat. Begitupun untuk yang discrete ya. Turunan kedua dari fungsi pembangkit momen ini itu adalah ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat itu nanti kita gunakan untuk mencari variansi. Ya, di mana rumusnya itu ekspektasi X kuadrat kurang rata-rata ya, atau ekspektasi X. Atau tadi kalau misalkan kita substitusi 0 berarti turunan kedua dari suatu fungsi pembangkit momen yang disubstitusi angka 0 dikurangi turunan pertama dari suatu fungsi pembangkit momen berpangkat 2, itu adalah cara untuk mencari variansi ya. Oke, cara untuk mencari variansi. Jadi cara lain lagi untuk mencari suatu variansi. Lanjut ke teorema berikutnya. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi pembangkit momen yang disimbolkan M pangkat M ya dalam variabel T, di mana kita mau cari turunan ke M dari suatu fungsi pembangkit momen tersebut, maka dia akan kembali ke ekspektasi X pangkat M ya. Jadi tergantung nanti ekspektasi berapa yang kita mau cari itu sama dengan turunan dari fungsi pembangkit momen itu juga. Misalkan kita cari ekspektasi X pangkat
3 berarti itu setara dengan turunan pangkat 3 dari fungsi pembangkit momen itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi, kan kalau misalkan tadi ekspektasi X pangkat 2 itu setara dengan turunan kedua, ya. Nah, tadi kan di teorema sebelumnya kan sudah dibuktikan menurut definisi, ya. Jadi tergantung nanti kalau misalkan dicari turunan ketiga atau ekspektasi X pangkat 4, ekspektasi X pangkat 5, ekspektasi X pangkat 6, itu berarti boleh kita atau setara dengan turunan pangkat 4, 5, atau 6 dari suatu fungsi pembangkit momen. Sekarang kita lihat contohnya penerapan dari fungsi pembangkit momen ini. Saya ambil dari buku Arif Tiro yang latihan 5 nomor 19 halaman 159 ya. Oke. Sekarang kita mulai dari yang continue dulu. Jadi di sini disimbolkan ada suatu fungsi densitas yaitu 2 kali E pangkat minus 2X untuk X lebih besar dari 0. Kemudian untuk X yang lain, maka dia adalah 0. Tentukan fungsi pembangkit momennya, kemudian tentukan juga fungsi pembangkit momennya mulai dari fungsi pembangkit momen turunan pertama sampai turunan keempat. Kemudian cari rata-rata dan cari variansinya. Sekarang kita coba selesaikan. Karena dia lebih besar dari 0, ya berarti batas atasnya positif tak hingga kan? Dari situ saja. Berarti 2 kali eksponen berpangkat min 2x dx kan? Oke. Sekarang kita cari fungsi pembangkit momennya. Berarti sesuai definisi berarti E pangkat tx kan? Kita kali dengan E pangkat tx. Ini adalah fungsinya. Oke. Kemudian karena dia sama-sama E ya, berarti boleh digunakan sifat perpangkatan ya. Karena dikali berarti boleh penjumlahan kan? Seperti ini kan? Kan bisa seperti X pangkat M kali X pangkat N itu kan sama dengan M tambah N kan? Bisa seperti itu. Makanya di sini dia bisa disederhanakan T kurang 2X ya. Kemudian variabel X-nya kita boleh tarik keluar ya. Kemudian 2. Lalu kenapa di sini ada negatif ya? Kenapa kira-kira ada negatif? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Terutama yang sudah belajar limit tak wajar ya? Atau integral tak wajar ya? Materi integral tak wajar di kalkulus 2 ya? Kalau tidak salah. Kenapa kita harus putar ini? Yang tadinya T dikurang 2 berubah menjadi 2 kurang T dengan menambahkan tanda negatif di depannya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab?
Kita lihat dulu siapa yang aktif. Ada berapa orang. Pak, Ya, silakan. Siapa itu? Kang Dirus nih Pak. Ya, silakan. Menurut saya tuh pakai ini terus dibalik karena jadi mau dijadikan kembali ke bentuk semulanya yang pangkat min 2x Yang mana? dikembalikan ke bentuk semula. Disalahkan bentuknya Pak, dikembalikan ke bentuk semula yang pangkat min 2x. Yang ini? Iya Pak. Tapi kan dia sudah dikalikan dengan TX. Kenapa kira-kira? Sebenarnya supaya ini. Supaya ada T kurang 2 ya. Kalau misalkan nanti T-nya di depan, nanti ketika disubstitusi, maka angkanya itu tak hingga ya. Karena kita berbicara batas atas yaitu positif tak hingga ya. Tahu tidak dari mana yang ini? Kenapa bisa ini menghasilkan ini? Ini kan integral biasa ya. Kenapa bisa kita integralkan negatif. Misalkan di sini 2 kurang T X. Nah, ini dx. Ini ya. Ini adalah U. Nah, berarti kita tidak bisa integralkan secara langsung karena ada sini tidak sama kan. Nah, itu kan tidak sama ya. Kira-kira bagaimana caranya supaya bisa diintegralkan? Karena kan integral fungsi eksponen itu bisa dilakukan ketika ini kan harus sama. Berarti dia hasilnya E pangkat tambah C kan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini sama ya? Kira-kira bagaimana? Atau kita misalkan sama-sama U kan? Boleh. Misalkan 1 U sama dengan minus 2 kurang TX. Ketika dijabarkan, berarti berapa? Atau ketika diturunkan saja, berarti minus 2 kurang T kan? Hah? Seperti itu ya? Kenapa? Berarti dx itu du per minus 2 kurang T kan? Itu sama dengan dx. Berarti dx itu sudah bisa diganti posisinya. Nah, ya.
Hah? Udah? Berarti di sini integral E pangkat minus 2T X. Nah, diganti dx-nya. Ini dx. Ini dx katanya setara dengan ini. Hah? Ya, berarti di sini boleh D. U-nya tadi dimisalkan adalah ini. Hah? Berarti di sini minus 2 kurang T X kan. Per, jangan lupa ini. Minus 2 kurang T. Hah? Sudah? Nah, ini kan sudah sama. Nah, ini dan ini. Ini kan sudah sama kan? Ya, itu kan sudah sama. Nah, kemudian, ini kan sudah sama, berarti hasil integralnya karena sudah sama, pasti kembali ke sini lagi. Nah, kembali ke E pangkat minus 2TX kan? Nah, sisa koefisiennya, yang pembaginya ini kita bisa kalikan dengan negatif. Makanya hasilnya di sini 2 dikali dengan negatif, berarti negatif 2. Negatif T kita kalikan dengan negatif, berarti dia positif T. Tak? Makanya hasilnya ini. Ini kan kembali ke E pangkat negatif 2 kurang TX. Nah, hasil integralnya kan per T kurang 2. Batas 0 sampai N. Kenapa harus kita putar? Karena nanti ini kuncinya karena kita batasnya adalah positif tak hingga. Jadi nanti mau tidak mau ini nanti menentukan ya. Kalau dia jadi posisinya yang paling depan nanti bisa saja nanti menghasilkan tak hingga, jadi tidak menghasilkan suatu angka ya. Seperti yang kita harapkan, padahal kita harapkan itu nanti adalah suatu fungsi pembangkit momen. Oke, sudah dapat kenapa integralnya seperti itu? Nah, setelah itu, kita substitusilah sesuai batasnya. Ya, mulai dari 0, ya, yang 0, dan yang N. Ya, yang 0 dan yang N. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada, berarti mengerti ya. Nah, kalau sudah, kita substitusi. Ya, substitusi mulai dari positif tak hingga. Ya. Nah, nanti hasilnya adalah 0. Nah, karena tadi kita di persepsikan sudah bahas E pangkat minus tak hingga. Ya, supaya arahnya ke sana kan. Nah, itu sama dengan 0 kan. Ya. Nah, kalau tidak berbentuk, kalau dia seperti ini, maka dia tak hingga kan. Maka di sini nanti hasil akhirnya tidak seperti ini. Kan? Makanya arahnya supaya dia mengarah ke sini. Ya, negatif tak hingga. Nah, seperti itu. Makanya kita putar tadi yang bagian sini. Ya, supaya arahnya nanti 0. Nah, lanjut setelah disubstitusi maka hasilnya di sini 0 kan. Nah, sisa per T kurang 2. Maka hasilnya adalah minus 2 per T kurang 2. Itulah fungsi pembangkit momen. Baru fungsi pembangkit momennya. Belum turunan pertamanya. Ini baru fungsi pembangkit momennya. Yaitu minus 2 per T kurang 2. Nah, sekarang susah bagaimana caranya mencari turunannya kalau kita sudah dapat fungsi pembangkit momennya karena dia berbentuk pembagian, berarti seperti yang di apersepsi yaitu bentuk U per P, turunan dari U per P kan. Nah, bentuk U per P
Berarti U-nya apa, P-nya apa. Saya kira tidak perlu saya jelaskan kenapa seperti ini ya. Hah? Saya kira Anda masih ingat. Oke, eh, turunan keduanya sama sebenarnya dari sini penjabarannya. Nah, boleh juga tidak menggunakan U per P kalau misalkan yang bagian atasnya itu tidak mengandung variabel. Boleh juga. Boleh dengan cara apa? Memindahkan saja penyebutnya menjadi eh, dengan konsep pangkat negatif ya. Bilangan berpangkat negatif boleh dia pindah ke atas. Makanya di sini negatif 1 ya. Di sini ini sebenarnya saya rubah ke sini. Lanjut ke turunan keduanya, sama. Turunan ketiga sama caranya. Turunan keempat juga sama caranya. Jadi, saya kira Anda harus ingat kembali konsep menurunkan kan. Boleh. Jadi, boleh pakai rumus ini, U per P dengan ini. Boleh juga dengan merubah ini menjadi pangkat negatif selama ini koefisien yang di atas ya itu bukan variabel ya, boleh seperti itu. Nah, lanjut. Nah, karena tadi di teorema dia mengatakan turunan pertama di mana angkanya adalah 0 itu sama dengan rata-rata, maka kita substitusi. Nah, dengan A, kita ganti variabel T dengan angka 0 ya. Jadi tadi turunan pertamanya fungsi pembangkit momennya itu adalah 2 per T kurang 2 pangkat 2. Jadi sisa kita ganti berarti hasil akhirnya adalah 1/2. Itulah rata-ratanya. Sedangkan untuk mencari variansinya itu adalah turunan kedua fungsi pembangkit momen di mana nilainya itu adalah 0 dikurangi turunan pertama fungsi pembangkit momen di mana angka yang disubstitusi itu adalah 0 ya. Nah, berarti tadi turunan keduanya itu adalah ini negatif 4 per T kurang 2 pangkat 3 ya. Sisa diganti variabel T-nya dengan 0. Berarti hasil akhirnya nanti adalah, tunggu saya tidak lihat, 1/4 ya. Nah, sedangkan untuk yang ini, turunan ketiga sesuai teorema yang tadi, itu sebenarnya kalau Anda percaya, Anda bisa buktikan bahwa ini pasti sama dengan, karena dia turunan ketiga berarti itu sama dengan ekspektasi X berpangkat 3 kan. Nah, karena dia turunan keempat berarti itu sama dengan ekspektasi X pangkat 4. Ya, ini kan tadi yang sifat yang ekspektasi X pangkat M itu sama dengan M M besar ya, pangkat M dari T. Nah, ya, dari situ ya. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya. Jadi, itulah kenapa tadi di bagian persepsi banyak konsep yang harus Anda ingat-ingat. Karena di bagian sini tidak hanya sekedar integral, tapi juga ada turunannya ya. Makanya saya bilang tadi Anda harus paham di turunan dan integral dari suatu fungsi eh, eksponen ya. Sekarang kita lihat yang diskrit. Kalau yang diskrit agak tricky lagi juga. Di sini saya contohkan nomor 11 halaman 15. Di sini dia juga tidak memiliki batas atas ya. Batas atasnya positif tak hingga. Nanti di sini triknya itu seperti yang saya bilang tadi, pakai X
R. Ya, untuk mencari polanya nanti, ya. Nah, karena kita tidak dibatasi, ya, nilai tertingginya. Oke, di sini ditanyakan yaitu fungsi pembangkit momen sama juga momen 1 sampai momen 2, rata-rata dan variansinya. Oke, lanjut. Tadi di soal fungsi identitasnya seperti itu, yaitu 2 dikali sepertiga pangkat X ya. Kemudian nilai X-nya mulai dari 1 sampai positif tak hingga. Berarti kalau kita mencari fungsi pembangkit momennya, berarti E pangkat TX dikali fungsi identitasnya kan. Berarti E pangkat TX dikali sepertiga pangkat X. Karena 2 tidak mengandung variabel, berarti dia boleh menjadi koefisien kan. Dia boleh menjadi koefisien. Dia boleh menjadi koefisien. Sorry, saya geser dulu supaya kelihatan. Kalau kita jabarkan karena nilai X-nya itu mulai dari 1, ya, berarti kita substitusi di sini, kita ganti nilai T-nya, sorry, ini T-nya, dengan X-nya dengan 1, kemudian yang ini juga kita ganti dengan 1, kemudian lanjut dengan 2, berarti E pangkat 2T kali sepertiga pangkat 2, kemudian ganti dengan X-nya sama dengan 3, berarti E pangkat 3T kali dengan sepertiga pangkat 3. Dan seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian kalau kita sederhanakan, sepertiga, ini kan sepertiga pangkat 1 dikali 2, berarti 2/3 E pangkat T. Kemudian 2/9 E pangkat 2T. Kemudian 2/27 E pangkat 3T. Dan seterusnya. Ini kan sudah berbentuk apa? Deret geometri kan? Tapi yang tak hingga. Ya. Ya, yang tak hingga kan? Karena dia tak hingga, berarti untuk mencari polanya, kita pakai pendekatan yang ini. Jumlahnya, untuk mencari jumlahnya kan? Sekarang kita cari R-nya dulu, yaitu suku kedua dibagi suku pertama. Ya, boleh seperti itu. Atau boleh suku ketiga dibagi suku kedua, terserah ya. Nanti didapat R-nya adalah sepertiga E pangkat T ya. Kemudian kan A-nya kan yang ini. 2/3 E pangkat T. Ini kan A. Berarti sudah bisa digunakan. Ya. Berarti, sorry saya geser dulu. Berarti A/1 kurang R. Berarti 2/3 E pangkat T per 1 dikurang sepertiga E pangkat T. Ya. Oke lah, berarti nanti sisa 2 E pangkat T per 3 kurang E pangkat T. Dari mana ya? Dari sini. 2/3 E pangkat T per sepertiga 3 kurang E pangkat T ya. Ini sama-sama disederhanakan. Makanya sisa 2 ET per 3 kurang ET ya. Dari sana. Ini adalah fungsi pembangkit momennya. Untuk yang diskrit kan. Oke. 2 dikali E pangkat T per 3 dikurang E pangkat T. Sekarang dicari momen 1 dan momen 2. Berarti sisa diturunkan. Karena variabel yang atas itu karena yang bagian atas dia ada variabelnya, ya, berarti otomatis gunakan konsep U per P. Ya, beda dengan yang tadi, yang continue. Karena yang bagian atasnya itu tidak mengandung variabel, berarti boleh dirubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Tapi karena dia di sini yang diskrit ada variabelnya, berarti
gunakan konsep U per P untuk mencari turunannya. Ya, untuk turunan pertama U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ya, nanti diperoleh seperti ini. Saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi karena seharusnya khususnya yang sudah semester 4 ya, harusnya sudah bisa memahami dari mana ini diperoleh. Yang sudah program kalkulus 2 yang jadi masalah itu yang angkatannya Wandi ya, yang belum sampai pemahamannya, terutama yang integral tak wajar ya. Makanya itu di pertemuan awal saya bahas kenapa yang masih semester 2 bisa program statistika matematika karena sebenarnya banyak materi prasyarat yang harus Anda pahami karena agak ribet Anda memahami materinya kalau Anda belum memahami konsep-konsep prasyaratnya ya. Seperti itu. Kemudian turunan keduanya pakai pola yang sama yaitu U per P. Ya, nanti diperoleh seperti ini. Untuk mencari rata-ratanya berarti substitusikan angka 0 saja dari momen pertama atau turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya. Nanti diperoleh 3 per 2. Sedangkan untuk mencari variansinya yang rumusnya yaitu ekspektasi X pangkat 2 dikurang ekspektasi X dikuadratkan atau new kuadratkan. Berarti mau tidak mau harus dicari dulu momen kedua ya. Yang disubstitusikan angka 0. Itu diperoleh nanti 3. Kemudian disubstitusi ke bentuknya ya. Dimana turunan kedua. Turunan kedua fungsi pembangkit momen dengan angka substitusinya adalah 0. Itu adalah 3. Sedangkan rata-ratanya tadi adalah 3 per 2. Maka diperoleh adalah 3 per 4 untuk variansinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang sekali. Yang penting Anda pelajari ya. Karena ini sudah pertemuan ke-7, jadi siap-siap minggu depan ujian ya. Oke, jadi soalnya itu nanti tidak jauh dari tugas-tugasnya. Ya, bentuknya ya, mungkin angkanya yang saya ganti. Ya. Oke, seperti itu. Yang penting sudah rajin mengirim tugas, berarti kan sudah ada gambaran kira-kira bentuk soalnya seperti apa kan? Seperti itu ya. Kemungkinan jumlah soalnya juga sama, yaitu 7. Mungkin 7 atau berapa ya. Nanti kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau enggak, kita lihat sesuai indikator atau tujuan pembelajaran yang mau dicapai, yaitu ada 2, yaitu menentukan variansi dan kovariansi ya. Saya kira ini sudah dipelajari yang di slide 7, 8, 9, 12 dan 13. Sedangkan menentukan variansi dengan pendekatan fungsi pembangkit momen, saya kira itu dipelajari di 2 contoh yang terakhir kan. Mencari variansi dengan konsep fungsi pembangkit momen kan. Kemudian apa itu fungsi pembangkit momen? Ya, ini ya, dia adalah eksponen berpangkat Tx ya. Kita kalikan dengan Fx jika dia kontinu. Sedangkan kalau dia diskrit, kita kali dengan Px. Ya, itu saja bedanya. Sedangkan untuk mencari rata-ratanya, itu tidak lain adalah fungsi pembangkit momen yang di turunan pertama atau momen 1. Biasa kita sebut juga dengan momen 1, di mana nilai T-nya itu kita ganti dengan 0, maka itu tidak lain adalah rata-rata ya atau ekspektasi X. Sedangkan kalau momen kedua atau turunan kedua fungsi pembangkit momen dengan nilai T yang kita substitusi dengan angka 0, itu adalah ekspektasi X pangkat 2. Ini diperlukan untuk mencari variansi yang bentuk umumnya adalah E pangkat X pangkat 2 dikurang rata-rata pangkat 2 kan.
atau bisa dilihat dengan bentuk seperti ini. Yaitu momen kedua dengan substitusi nilai T-nya atau angkanya diganti dengan 0 dikurangi dengan momen 1 atau turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dengan angkanya 0 yang dikuadratkan. Oke, itu yang kita pelajari hari ini mengenai variansi, kovariansi, dan fungsi pembangkit momen. Kalau ada yang ingin ditanyakan belum sempat pada pertemuan kali ini, boleh Anda isi bagian diskusi ya. Karena saya lihat dari beberapa pertemuan itu di padanya tidak ada yang bertanya, berarti saya mengambil kesimpulan bahwa oh, dia sudah paham ya. Karena kan Anda tidak mengetik atau memberi pertanyaan di bagian aktivitas diskusi kan. Tapi ternyata ketika mengirim tugas, wah, tugasnya jauh dari yang seharusnya diharapkan ya. Seperti tadi ada beberapa yang kurang tepat untuk tugas yang kelima ya. Jadi supaya lebih paham mengenai materi yang ketujuh ini sekaligus persiapan untuk Anda ujian ya minggu depan ya. Jadi silakan Anda kerjakan latihan kelima nomor 10 di halaman 157, kemudian latihan 5 nomor 6. Nah, saya kira ini juga sudah dicontohkan kan. Cari mulai dari momen 1 sampai momen 2 saja. Tidak sampai momen 4 ya. Sedangkan yang nomor 23 barulah mulai dari momen 1 sampai momen ke-4 ya. Oke? Kita ya, gampang. Ini tugasnya cuma 3 nomor ya. Cuma 3 nomor. Ya. Ya, dia cuma 3 nomor ya. Oke. Kita share dulu. Absensinya disimak ya. Kuota dari Kemendikbud sudah masuk tidak? Masuk nih Pak. Ih. Iya Pak. Oh, tapi Iya Pak. kenapa saya enggak ya? Kapan masuk? Hari Senin Pak. Iya. Hari Senin tanggal berapa tuh ya? 11 ya? Tanggal 11. Iya Pak 11. 11 Pak. Ada pusaka lah. Bisa ada isinya pusaka ada. Lalu rupiah. Pas kemarin waktu masukin. Hadir Pak.
Arni, Hadir Pak, hadir. mana orang? Fadi, Vidya, Arti hadir Pak, Arti Vidya. hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, Vidya. Inci, Hadir Pak. mana? Inci mana ya? Hadir Pak. Oh, oke, oke. Mutiara? Hadir Pak. Mana Mutiara? Saya Pak. Oke. Mana? Mukanya Arni itu ya? Oh, loading ya, jaringan. Hadir Pak. Jaringan. Nur Sabriansa? Hadir Pak. Hadir Kak Bos. Tunggu, jaringan, loading. Pak, Pak temanku sewali ya Pak. Kena. Jelek jaringannya Pak. Ya, nanti di sini kelihatan di sini nanti akan kelihatan di sini historinya bahwa siapa yang pernah login ya. Nanti akan kelihatan historinya di sini. Mungkin yang pada saat absensi tidak ada, jadi nanti tetap saya hadirkan jika memang di history sini ada kelihatan oh dia pernah login ya. Nanti di sini di bagian sini kita bisa lihat historinya siapa yang hadir pada meeting kali ini ya. Jadi tidak usah takut. Oke, tadi siapa lagi? Nur Sabriansa, Risma ada, sama Wahyuni, Sakdatul ada, Sherly ada, Sawalia ya. Sawalia belum ya? Hadir Pak. Ma- Hadir Pak. Katanya tadi Nur Sabriansa jelek jaringan. Mana? Sawalia. Oh ada. Kita lanjut yang semester 2. Berdua Kak saya Pak sama Risma. Saya jelek jaringanku Pak. Yang semester 2 itu yang tidak masuk tugasnya ya Gusni Arni ya. Wandi ya. Iya Pak. Siapa lagi tuh ya? Ada lagi. Yang itu ya saya ingat ya. Wandi, mana Wandi hadir? Oke. Ya. Hikmah, Hadir Pak. mana Hikmah? Hadir. Enggak mau aktif kameranya. Arlinda ada. Cindy. Hadir Pak. Cindy. Kanzul, Armayanti, Nur Awalia, Nurjana, Harmayanti ada ya. Sucitra ndak hadir ya. Putri, Wanda, Gitu. Sucitra, Cindy, Gusniarni, Syawalia, Kanzul. Sudah. Oke.
Saya ulangi lagi. Di SPADA itu disiapkan satu aktivitas yaitu forum diskusi. Jadi di situ di forum diskusi itu memang untuk Anda bertanya kalau memang ada materi atau dari slide yang saya share itu di SPADA yang belum Anda mengerti, ya, silakan ditanyakan di situ, ya. Jadi saya lihat sampai pertemuan ke-6 ya, belum ada yang bertanya di bagian forum diskusi ya. Nah, padahal di situ di diskusi itu adalah suatu aktivitas di mana kalau memang Anda belum paham silakan ditanyakan ya sebelum deadline tugasnya itu dikirimkan seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa kerja tugasnya, kemudian absensi di SPADA tetap sama polanya yaitu aktif 2 jam mulai dari jam 12 sampai jam 2 nanti. Sedangkan insya Allah ujian tengah semesternya minggu depan kalau tidak ada halangan tetap kita lakukan secara online seperti ini. Ya, jadi silakan siapkan nanti kertas ya, kertas HPS. Jadi seperti ini kita ujian misalkan 2 jam tapi 15 menit nanti sebelum waktu berakhir itu adalah waktu buat Anda untuk mensubmit ya, untuk mensubmit jawaban Anda tentang UTS-nya ya. Jadi tetap online seperti ini virtual. Jadi silakan aktifkan kameranya tidak sama dengan mungkin pembelajaran yang selalu saya lihat di pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ini. Itu kadang ada yang aktifkan kameranya, kadang yang tidak ya. Tapi kalau ujian tengah semester nanti wajib aktifkan kameranya ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau tidak absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan ke-7 ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya, itu berarti sangat berharap cepat untuk selesai ya. Oke, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.